Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Sahabat-sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu saja kita mengakui bahwa semua kenikmatan yang Allah karuniakan hari ini adalah bagian dari karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Terlebih lagi, ya, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita patut syukuri adalah di mana kita diberikan nikmat yang berupa yang namanya kesempatan. Karena sesungguhnya nikmat kesempatan ini adalah nikmat yang nanti oleh banyak manusia, bahkan banyak dan sekian banyak manusia nanti di akhirat itu meminta agar Allah Subhanahu wa taala meminta kesempatan. Di mana nanti di yaumil akhir nanti, di akhirat nanti banyak manusia yang berteriak, "Ya Allah, berikanlah kami kesempatan walaupun hanya sesaat, hanya sebentar saja." Apa? Agar mereka diberikan kesempatan untuk hidup lagi di dunia dan mereka akan mengabdikan hidupnya, kesempatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nanti di akhirat nanti banyak manusia yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan. Nah, hari ini kita semua Allah berikan karunia kesempatan, yaitu apa? Kesempatan selama kita masih hidup di dunia, dan terlebih lagi kita diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin dari sekian banyak manusia ataupun ada tetangga kita, saudara kita yang Ramadan yang lalu yang masih ada, masih saum bersama-sama kita, membersamai kita bulan Ramadan, hari ini sudah tidak ada. Nah, inilah kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita di bulan Ramadan ini. Kita diberikan kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan salah satunya kita kenal dengan yang disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Mari kita mulai dengan apa? Dengan bagaimana kita mempelajari bagaimana turunnya Al-Quran. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tanya, kira-kira Al-Quran itu diturunkan sekaligus atau berangsur-angsur? Kalau ditanya seperti ini, banyak kaum muslimin menjawab dengan mengarah pada satu jawaban, yaitu Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Lalu kalau Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, bagaimana dengan ayat Al-Quran yang ayatnya dekat dengan ayat dengan saum? Di mana bunyinya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Kalau ditanya kaum muslimin, kira-kira Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur atau sekaligus? Kebanyakan di antara kita kaum muslim menjawab bahwa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Jawabannya tidak salah. Lalu apa kaitannya dengan ayat Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Kalau Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyebutkan ayat ini. Kenapa? Karena spesifik Al-Quran itu diturunkan bulan Ramadan. Ya. Di kalangan ulama ikhtilaf dalam memahami ayat ini. Ada yang memahami bahwa diturunkan Al-Quran itu mulainya bulan Ramadan. Nah, namun kaum muslimin rahimakumullah, nah, turunnya Al-Quran itu kebagi terhadap dua fase, dua tahapan. Tahapan yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Yang ini kaitannya dengan ayat yang tadi dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi ini menunjukkan bahwa menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus, yaitu kapan? Di bulan Ramadan. Ya. Lalu pertanyaannya adalah, kapan terjadinya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan? Ini ada kaitan dengan ibadah bulan Ramadan yang lainnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di dalam ayat ini sudah jelas ya, kita memahaminya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami anzalnahu, telah menurunkan hu-nya itu kepada siapa? Kepada Al-Quran. Jadi ayat ini jelas bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Lalu kapan diturunkannya di bulan Ramadan itu? Dia itu anzalnahu fi lailatul qadar.
yaitu di malam Qadar. Itu sebabnya hadimakumullah, ada kaitan Al-Quran ini menjadi sebab sesuatu. Salah satunya adalah Al-Quran menjadi sebab kemuliaan. Bulan Ramadan, di antara bulan-bulan yang lain dalam 12 bulan itu, ya, bulan Ramadan termasuk bulan yang mulia. Kenapa bulan Ramadan termasuk bulan yang mulia? Karena diturunkannya Al-Quran. Bulannya nih. Lalu berikutnya, ada malam yang mulia, yang kalau kita beribadah pada malam itu, maka khairum min alfisah. Bahkan lebih utama daripada kita beribadah seribu bulan. Itu menunjukkan bahwa malam itu malam yang mulia. Pertanyaannya, kenapa malam itu menjadi malam yang mulia? Karena jawabannya harimakumullah, karena Al-Quran menjadi sebab kemuliaan. Yaitu pada malam itu diturunkannya Al-Quran, sehingga para malaikat turun berbondong-bondong. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar itu sendiri. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan bahwa proses yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sekaligus, dan yang kedua, Al-Quran menjadi sebab sesuatu menjadi mulia. Bulannya menjadi mulia, malamnya menjadi mulia, bahkan orang yang mendapatkan wahyu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau adalah makhluk atau manusia yang paling mulia di antara manusia-manusia yang lain. Itu disebabkan karena beliau menerima wahyu berupa Al-Quran. Itu menjadikan Al-Quran menjadi sebab kemuliaan sesuatu, baik itu bulannya, malamnya, termasuk orangnya. Oleh karenanya hadimakumullah, kalau di antara kita ingin hidupnya dalam keadaan mulia, ya, maka salah satu kuncinya adalah mari kita sama-sama dekati Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, maka insya Allah kita semua akan menjadi orang yang mulia sebagaimana Al-Quran menjadi sebab-sebab kemuliaan. Yang kedua, hadimakumullah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Tadi disebutkan yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus bulan Ramadan. Dari mana? Dari Laumul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu lapisan langit yang pertama. Lalu dari lapisan langit yang pertama, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap, ya, melalui malaikat Jibril kepada siapa? Kepada orang yang mulia yang sama-sama kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah tersendiri. Kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur? Karena sesungguhnya ketika itu umat muslim memang betul-betul dari kehidupan jahiliyah, maka mereka tidak mungkin menerima syariat secara utuh. Maka Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Untuk apa? Supaya mereka bisa menjalankan Islam secara bertahap. Lalu hadimakumullah, sedangkan hari ini kita semua mendapati kenyataan atau takdirullah bahwa kita menjadi seorang muslim dan kita menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwariskan secara utuh. Oleh sebabnya kita semua punya beban yang begitu menantang, di mana kita semuanya harus betul-betul berkomitmen untuk bisa menjalankan Al-Quran yang sudah lengkap ini. Oleh karenanya konsekuensi buat kita adalah bagaimana kita melaksanakan Al-Quran secara utuh, secara keseluruhan. Hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan dengan Al-Quran? Maka hadirin rahimakumullah, setidak-tidaknya kita harus melakukan 4 tahapan yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kemuliaan Al-Quran. Yang pertama, tahap yang pertama adalah Iqra. Apa itu Iqra? Membaca. Jadi kalau kita ingin termasuk hamba Allah yang dimuliakan dengan Al-Quran, maka kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Rasulullah SAW mengajak kepada kita semua, bacalah oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang, akan menjelma, nanti akan datang kapan? Yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Hari kiamat yang dimaksud bukan hancurnya alam semesta, yaitu pada saat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kematian. Di mana kondisi itu banyak manusia yang khawatir akan apa? Keselamatan hidupnya. Apakah saya akan selamat? Apakah saya akan bahagia? Kenapa? Karena hari itu adalah hari penentuan.
hari penghisaban. Nah, pada saat itu, pada saat manusia dalam keadaan resah, lalu Al-Quran akan datang. Ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Bahkan datangnya bukan hanya melihat kita saja. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Tapi, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini mengatakan, Ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Al-Quran itu akan datang kepada, akan memberikan syafaat kepada siapa? Syafi'an li ashabihi. Jadi Al-Quran akan datang kepada orang tertentu. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran di semasa hidupnya. Oleh karenanya, hadirin, salah satu upaya agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang di dalamnya termasuk sahabat Al-Quran, maka kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran. Nah, hadirin, berkaitan dengan membaca Al-Quran ini, maka ada aturan mainnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Jadi membaca Al-Quran itu harus tartil. Ini menjadikan sebab. Kenapa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ya, barang siapa yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya satu huruf itu 10 kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, alif lam mim, tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, walakin alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap hurufnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Kebayang nih kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf yang kita baca? Kalau kita membaca dengan tartil, insya Allah akan Allah kalikan dengan 10 kebaikan. Atau dilipat gandakan dengan 10 kali setiap hurufnya. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran ketika Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan 10 kali kebaikan di bulan-bulan yang lain. Lalu kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita bersemangat untuk menghatamkannya berkali-kali, maka kebayang itu akan semakin berlipat-lipat kebaikan. Kenapa? Karena amalan membaca Al-Quran yang kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh karenanya, hadirin, salah satu kunci agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan kemuliaan, kita harus bersahabat dengan Al-Quran. Bagaimana kita bersahabat dengan Al-Quran? Salah satunya adalah kita rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran. Oleh karenanya, hadirin, dan membaca Al-Qurannya harus membaca Al-Quran yang tartil. Kenapa? Karena Allah akan lipat gandakan membaca Al-Quran kita dengan 10 kebaikan. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita membaca Al-Qurannya tidak tartil? Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, barang siapa yang membaca Al-Qurannya terbata-bata, mungkin bacanya begitu berat, karena belum bacaannya lancar. Lantas, apakah orang yang tersebut ini dapat pahala atau tidak? Maka kata Rasulullah SAW, falahu ajrani, baginya akan mendapatkan 2 pahala. Pahala dari apa? Pahala kesungguhannya membaca Al-Quran, lalu pahala dia membaca Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Tidak ada nilai yang tidak ada manfaatnya kalau kita membaca Al-Quran. Orang yang terbata-bata saja masih Allah balas. Terlebih lagi kalau kita membaca Al-Qurannya secara tartil, insya Allah satu hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan. Oleh karenanya, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh karenanya yuk kita semangat untuk menghatamkan Al-Quran, bahkan kita bersemangat untuk berkali-kali menghatamkannya Al-Quran. Kalau tahun yang lalu kita sudah mampu menghatamkan Al-Quran 1 kali, maka pantas kalau Ramadan hari ini kita menghatamkannya lebih 1 kali. Kenapa? Karena kita nggak mau Ramadan hari ini sama dengan Ramadan yang lalu. Tentu saja kita ingin Ramadan hari ini jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Oleh karenanya Ramadan sebelumnya kita hatam 1 kali, maka kita targetkan Ramadan kali ini kita hatamnya lebih dari 1 kali. Selanjutnya, hadirin, lalu kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk apa? Bagi kita yang belum baik membaca Al-Qur'annya, kita bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk apa? Untuk belajar bagaimana kita memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Kenapa? Supaya nilai ibadah kita itu meningkat. Dari Ramadan yang lalu kita membaca Al-Qur'an, mungkin membacanya seperti ini, mungkin menghatamkannya baru 1 kali atau bahkan tidak hatam. Maka Ramadan hari ini kita coba tingkatkan.
Tentu saja salah satunya adalah meningkatkan kualitas bagaimana kita membaca Al-Qur'annya dengan bacaan yang tartil, bacaan yang baik, bacaan yang fasih. Insya Allah itu akan menambah keberkahan dari membaca Al-Qur'an itu sendiri. Yang kedua, hadimakumullah, agar kita mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'an ini, salah satunya selain kita iqra, membaca, berikutnya adalah kita memahami Al-Qur'an. Ramadan ini subhanallah, hati kita menyambut dengan luar biasa. Untuk apa? Untuk kita berbuat semakin banyak kebaikan. Oleh karenanya, momentum Ramadan, jadikan bulan Al-Quran. Selain membaca, kita juga bersemangat untuk mempelajari Al-Quran. Kita lihat di masjid-masjid, di televisi, di media-media, itu banyak sekali sarana-sarana kita untuk belajar Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Dan hati kita pun bersemangat ya. Yang bulan-bulan biasanya kita tidak terlalu merespon tentang ajakan-ajakan kebaikan ini, Ramadan hati kita begitu luar biasa ya, merespon itu semuanya. Oleh karenanya, hadimakumullah, bulan Ramadan jadikan kita untuk semangat memahami Al-Quran. Bagaimana cara memahami Al-Quran? Salah satunya kita hadir dan majelis-majelis ilmu, kita belajar bagaimana kalau ada kajian-kajian tafsir Al-Quran, kita simak dengan baik. Kalau ada kajian tadabbur Al-Quran, kita simak dengan baik. Kalau seandainya tidak ada kajian itu pun, kita bisa membaca Al-Quran, kita membaca terjemahnya, lalu kita pahami. Kira-kira hikmah apa yang bisa kita dapat dari apa yang kita baca, dari terjemah yang kita baca, hikmah buat kita kira-kira apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyapa kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kira-kira apa hikmahnya buat kita? Tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata melimpahkan sebuah masalah kepada kita sesuai dengan kadar kemampuan kita. Oh, kita tangkap, ya Allah, kalau hari ini kita diuji, pasti ujian itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita memahami Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, agar apa? Apa yang kita baca betul-betul ada manfaatnya untuk kita, tidak hanya secara lisan, bagaimana kita ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita membaca ya, untuk semakin dekat kita dengan Al-Quran, yang kedua adalah kita memahami Al-Quran, maka kita tingkatkan kemampuan kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran, salah satunya dengan menghafal Al-Quran. Sahabat-sahabat Al-Quran, ada orang yang mengatakan ketika ditanya menghafal Al-Quran itu mudah atau sulit, ada yang mengatakan sulit. Kenapa? Karena ketika menghafal, sudah menghafal cepat lupa. Ada yang mengatakan gampang-gampang susah, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menjawab pertanyaan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa laqad, dengan memulai ayat ini dengan kata sumpah. Waw di sini bukan waw atap, waw yang menunjukkan kata dan, tapi waw di sini menyampaikan tentang sumpah. Sebagaimana kita mengatakan, kalau kita mengatakan kepada orang lain, wallahi, demi Allah. Nah, di sini ayatnya walaqad, sumpah. Bahkan dikuatkan lagi dengan la. La di sini la-nya la taukid. Qadnya juga taukid. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala bersumpah 3 kali. Allah tidak bersumpah pun pasti terjadi. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah 3 kali dan diyakinkan ya? Walaqad yassarnal Qur'an. Ya, telah Allah mudahkan. Jadi, sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghafal Al-Quran itu mudah atau sulit? Jawabannya apa? Jawabannya adalah Allah mudahkan. Jadi jawabannya bukan sulit, bukan mudah, tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kenapa? Karena kita lihat ya, ada sahabat kita, anak kecil yang namanya Musa, masih kecil sudah hafal Al-Quran. Bukan Al-Quran mudah dia hafal, tapi Allah memberikan kemudahan untuk dihafal. Oleh karenanya, hadimakumullah, Al-Quran itu mudah atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja sahabat-sahabat Al-Quran, Allah akan memudahkan bagi siapa saja yang memang Allah kehendaki. Salah satunya, hadimakumullah, logika yang paling sederhana adalah Al-Quran itu suci. Maka Allah akan bersemayam, Al-Quran akan bersemayam pada diri orang-orang yang suci. Oleh karenanya, kalau kita ingin dimudahkan menghafal Al-Quran, maka kita sudah pastikan sebelum kita menghafal Al-Quran,
Kita pastikan sucikan diri kita dari segala dosa. Makanya kalau kita baca ya buku-buku yang motivasi menghafal Al-Quran, motivasi untuk bisa mudah menghafal Al-Quran, pasti salah satu poin utamanya adalah agar kita menjauhi maksiat, agar kita beribadah kepada Allah. Itu salah satu upaya pengkondisian. Kalau kita ingin menghafal Al-Quran, maka hati kita harus dalam keadaan suci. Kenapa? Karena Al-Quran itu suci. Dan Al-Quran akan bersemayam pada diri orang-orang yang suci. Oleh karenanya, menghafal Al-Quran itu akan Allah mudahkan bagi siapa saja. Bagi siapa saja yang pertama, orang yang senantiasa memelihara dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengotorinya. Yang kedua, hadimakumullah, kalau kita ingin diberikan kemudahan, selain kita persiapan seperti itu, maka modal yang kedua, kalau kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan untuk menghafal Al-Quran, maka modal yang kedua adalah kesungguhan. Kenapa? Karena banyak orang yang gagal menghafal Al-Quran karena dia tidak sungguh-sungguh. Sekuat apapun programnya, sekuat apapun sepanjang apapun waktu yang dia sediakan untuk menghafal Al-Quran, kalau tidak ada kesungguhan di dalam dirinya, maka insya Allah tidak akan pernah berhasil. Bahkan sebagus apapun metode menghafalnya, tidak akan membuat dia berhasil menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya yang bisa memperkuat dia menghafal Al-Quran adalah kesungguhan dan ada pengkondisian hatinya agar hatinya siap menerima Al-Quran, sehingga Allah mengatakan engkau layak untuk dititipkan Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bagaimana menjadi momentum kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran agar kita menjadi hidup, menjadi orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dengan membacanya, dengan menghafalkannya, dengan memahaminya, dan berikutnya adalah dengan mengamalkannya. Oleh karenanya, sahabat-sahabat, Al-Quran dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan momentum yang tepat buat kita semuanya. Untuk apa? Untuk sedikit demi sedikit, ayat demi ayat kita mengamalkan Al-Quran. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas, apa kira-kira yang bisa kita amalkan? Kalau kita membaca surat Al-Falaq, apa yang bisa kita amalkan dari ayat ini? Maka kita sedikit demi sedikit dari ayat-ayat yang pendek ataupun dari surat-surat yang terpendek yang kita hafal, kita manai, kita baca, lalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan menggiring kita semuanya kepada derajat kemuliaan itu sendiri. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, selain kita membaca, selain kita memahami, selain kita menghafal, selain kita mengamalkannya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mendakwahkannya, kita menyampaikannya. Kenapa? Karena banyak orang yang soleh di sekeliling kita. Tapi apa? Bisa jadi kesolehannya tidak berdampak kepada lingkungannya. Kenapa? Karena tahapan ini tidak dilakukan. Yaitu apa? Selain kita membaca, selain kita memahami, selain kita menghafal, ya, selain kita mengamalkan, maka yang terakhir adalah bagaimana kita mendakwahkannya. Mendakwahkan ini adalah salah satu proses kita agar kita sudah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mulia, pribadi yang soleh, lalu kita bergerak untuk apa? Peduli kepada lingkungan sekitar, agar apa? Agar lingkungan sekitar kita menjadi lingkungan yang soleh. Maka jadilah pribadi-pribadi yang muslih. Kita sudah muttaqin, sudah bertakwa kepada Allah, tapi tidak berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Ada orang yang masih mabuk-mabuk, orang yang tidak mau sholat. Kewajiban kita sebagai ahlul Quran, kewajiban kita orang yang dekat dengan Al-Quran, kita mengajak mereka. Momentum Ramadan adalah momentum yang sangat tepat buat kita semuanya. Mari kita sama-sama ajak mereka untuk sama-sama mendekat kepada Allah dengan Al-Quran ini. Ajari mereka Al-Quran, ajari mereka agar mereka senang dengan Al-Quran, berlama-lama dengan Al-Quran. Insya Allah ayat-ayat yang kita amalkan lalu berpengaruh kepada orang-orang sekitar kita agar mereka sama-sama ikut sama-sama dengan kita mengamalkan Al-Quran. Insya Allah keutamaan ini akan menjadi keutamaan yang mulia. Kenapa? Karena ini akan menghantarkan kita semua kepada derajat kemuliaan yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kita kejayaan. Apa yang Rasulullah SAW mewariskan kepada umatnya? Yaitu risalah, yaitu dakwah itu sendiri. Rasulullah mewariskan Al-Quran. Untuk apa? Untuk didakwahkan, untuk kita amalkan. Oleh karenanya, sahabat-sahabat Al-Quran, Ramadan menjadi momentum buat kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran.
Bagaimana caranya? Yang pertama kita sudah sampaikan, momentum dekat Al-Quran dengan cara membaca. Kedua, momentum kita dekat dengan Al-Quran untuk bisa memahaminya. Dan yang ketiga, menghafalkannya, lalu mengamalkannya, dan yang terakhir bagaimana mendakwahkannya. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan ini sudah kita betul-betul manfaatkan dan kita sudah memerankan kelima-lima ini, maka insya Allah kita semua akan digolongkan termasuk orang-orang yang ahlul Quran. Bukankah doa ini yang sering kali kita panjatkan kepada Allah? Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya menjadi apa? Ahlul Quran. Ahlullah wa ahlul Quran. Ya, menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga Al-Quran. Karena hadimakumullah, tentu saja Al-Quran, kalau kita sudah menjadi ahlul Quran, sudah pasti kita akan derajat kemuliaan menjadi ahlullah, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, yang dimana kemuliaan itu menghantar kita kepada ahlul Quran, yang menjadi ahlul Quran, yang akan memberikan syafaat, maka kita pastikan tahapan-tahapan tadi menjadi tahapan yang kita lalui, yang salah satunya kita lakukan momentumnya di bulan Ramadan ini. Insya Allah, kalau kita melakukannya dengan baik, kita coba lakukan, kita targetkan pada diri kita targetkan pada keluarga kita, agar semua mereka, keluarga kita, semua di lingkungan kita sama-sama dekat dengan Al-Quran. Dengan Ramadan ini, insya Allah, kita semua akan mendapatkan kemuliaan, derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat atau yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pengingat buat kita semuanya, agar kita jadikan Ramadan ini jangan sampai kita kehilangan momentum untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Oleh karenanya, mari kita sama-sama punya target yang jelas untuk membaca Al-Quran, target yang jelas, hafalan yang akan kita hafal, dan seterusnya. Insya Allah, kalau kita punya target-target yang jelas ini, sehingga jelas apa yang akan kita lakukan, tahap demi tahap, hari demi hari, minggu-minggu, yang kita jelang, yang kita lalui di bulan Ramadan ini, insya Allah. Mungkin itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.